itu kayak dapat menilai pejabat jadi tinggal resolusi nama ke. Jangan lihat kami dengan keterbatasannya, tapi lihat kami dengan karya dan kemampuannya. Terima kasih. Itulah dia. Jadi di sini pun sama, semua hak dan ini sama. Dalam membuat kertas itu banyak filosofi yang kita dapat. Yaitu salah satunya kita bisa menjaga alam, kita bisa memanfaatkan sampah menjadi berkah, kita bisa juga membagi ilmu, kita juga bisa memberdayakan disabilitas, banyak sekali. Dan saya sendiri sampai berhenti kerja nih. Kenapa sampai berhenti kerja? Karena saya sadar betul, tanpa kita, disabilitas juga perlu bantuan. Karena biar bagaimanapun disabilitas memerlukan teman-teman kita yang normal. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Akhirnya apa? Kita tetap harus berkolaborasi. Yang normal memberikan haknya sesuai dengan kemampuannya, disabilitas pun sama. Gitu. Contoh kecil sekarang di setiap hotel itu diwajibkan memasukkan 1 orang atau 2 orang disabilitas. Kendalanya apa? Mereka tidak punya skill. Akhirnya teman ibu itu waktu masuk hotel apa bu? Bukan yang hotel yang sekarang itu Hilman kayak gitu. Nah itu bisa masuk itu karena dilatih dulu. Di hotel bisa masuk kerja di hotel dilatih dulu. Berarti selama ini sekolah buat apa? Jadi saya berinisiatif bagaimana caranya di SLB bukan hanya diberikan secara intelektualitas tapi keahlian. Mudah-mudahan dengan doa dari semuanya murid-murid kami yang di SLB itu nanti setelah lulus itu menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Karena biasanya kalau gurunya cuma dengan A, muridnya mah bisa C. Biasanya gitu, lebih tinggi ya. Muridnya tuh biasanya. Mungkin kita bisa pernah ke sana dan tahu persis bagaimana kami mengajarkan kepada anak-anak SLB. Itu mengajarkan kepada anak SLB itu tidak hanya bagaimana cara mencetak kertas, tapi bagaimana berkomunikasi aja. Saya aja belajar lagi bahasa isyarat tuh. Ibu belajar bahasa isyarat juga. Karena apa? Bahasa yang dipahami mereka belum tentu kita paham. Sama. Kadang kita membuat kertas, kita berkeinginan kertasnya itu begini, begini. Tapi pada waktu pelaksanaan mereka lain. Karena apa? Ada yang nggak suka didinya kita nggak tahu. Harus diajak dulu, diolah. Nah, jadi untuk pembuatan kertas seperti yang ini sekarang kita mau coba belajar bersama lah. Karena saya juga bukan seorang ahli. Kami Cemara Paper juga masih banyak kekurangan. Tapi saya insya Allah akan memberikan apa yang kami punya tentang pembuatan kertas. Dan tidak hanya pembuatan kertas, kalau memang waktunya memungkinkan mungkin kita akan membuat produk. Produk yang kita bisa sering kita unggulkan di buku mungkin bisa dilihat. Mohon maaf. Nah, yang membedakan daur ulang dengan pabrikan, kalau sepintas tidak ada bedanya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, itu ada huruf-huruf yang tertinggal itu. Karena apa? Waktu menggiling aja kita kadang-kadang kan mesin tidak maksimal ya. Jadi alangkah suatu kewajaran kalau ada huruf-huruf yang tertinggal. Tapi menurut pendapat beberapa orang, itu katanya estetik. Katanya gitu juga ya. Saya nggak tahu, tapi penilaian orang tuh begitu. Itu berbahan HPS murni. HPS murni tapi bekas. Gitu ya, HPS murni tapi bekas. Nah, kalau yang ini yang saya buat, ini covernya terbuat dari HPS kolaborasi dengan pohon pisang.
covernya ya. Kalau isinya masih HPS. Ini kolaborasi HPS dengan pohon pisang. Kenapa pohon pisang menjadi bahan material kertas yang baik? Karena pohon pisang itu salah satu pohon yang diakui di seluruh dunia mempunyai serat yang lumayan istilahnya alot ya. Kalau orang Sunda bilang melihat lagi. Karena waktu kecil saya dulu pohon pisang itu diambil seratnya buat ngambil burung tuh waktu itu. Saking kuatnya pohon pisang. Dan di Amerika itu pohon pisang itu seratnya diambil untuk pembuatan kertas uang dolar. Jadi kalau uang kertas dolar itu sebenarnya bahan bakunya dari kita, sama dari Filipina. Namanya pohon abaka. Ya, abaka itu pohon pisang. Bedanya kalau pohon pisang kita itu ada buahnya tuh, ya kan? Kalau abaka tuh nggak berbuah, tapi seratnya sama. Bahkan ada pengrajin khusus diambil seratnya aja, yaitu nanti ditenun menjadi bahan baku kertas uang dolar. Makanya uang dolar, kalau uang aja uang kita kalau direndam nggak hancur. Kita kalau misalkan nih taruh uang di saku lupa kecuci, ketemu besoknya setrika, tidak hancur. Makanya kalau yang biru ini kita rendam itu bisa bertahan itu kalau nggak dihancurkan. Tapi kalau kena tanah hancur karena bahannya alami. Gitu. Ada lagi kertas sama eceng gondok. Eceng gondok pun sama, itu bisa dibuat kertas. Material yang ada dibuat kertas itu macam-macam. Seperti ini. Ini kalau untuk daunnya tidak bisa buat kertas karena teksturnya kurang bagus. Tapi batang ini itu bisa. Jadi tinggal kita mengeksplornya. Di lingkungan sini tuh banyak bahan baku kertas. Pohon pisang. Caranya bagaimana? Pohon pisang yang akan dibuat kertas itu diambil pelepah. Tapi itu juga ada beberapa proses, ada yang dikeringkan dulu, ada yang basah. Kenapa? Kalau kita rendam pohon pisang, itu lama-lama lembek. Jadi bubur. Berarti untuk mempercepat itu kita harus proses. Kalau ingin nggak cepat, mau alami ya itu tadi. Cacah, taruh aja di air. Mungkin seminggu atau 2 minggu baru bisa diolah. Tapi kelamaan untuk produksi. Tapi kalau untuk coba-coba bisa gitu. Asal mau aja nunggunya lama. Karena tetap prosesnya itu dibuat hancurnya dulu, buat lembek dulu. Nah sekarang cemara katanya nggak bisa, bisa. Jadi pohon-pohon yang pernah saya dengar dan saya lihat dan saya coba praktekkan itu ada pohon laja, eceng gondok, umbi, terus rumput gajah. Jadi banyak. Kalau rumput-rumput kecil biasanya dibuat ornamen aja. Tapi kalau yang betul-betul bisa diolah itu salah satunya itu tadi. Pohon laja. Kan laja berbentuk pohon tuh. Pisang, eceng gondok, baru pohon pinus, rumput gajah. Bahkan ibu itu pernah kolaborasi dengan pengrajin tebu. Tebu pinggir jalan yang jualan airnya tuh, ampasnya kemanain? Dibuat sama ibu lah, diambil, dibuatlah kertas. Akhirnya muncul tekstur baru. Kupas tuh, sama ibu diambil, bikin lagi campuran kertas, bagus lagi. Itulah yang dibilang kolaborasi dan inovasi. Jadi tidak terbatas buat kertas saja, karena muncul nanti ide-ide baru.